Hai, apa kabar? Sudahkah kalian beramal hari ini? Atau menyisihkan sedikit saja dari harta yang kita miliki? Bagaimana? Masih belumkah? Atau kalian tidak pernah beramal sama sekali? Setiap agama mengajarkan kebaikan, dan tentu saja beramal merupakan salah satu contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Padahal dari beramal sendiri kita memiliki banyak sekali keutamaan yang akan didapat. Yang pertama tentu saja bisa menghapus segala dosa kita. Sebagai manusia, kita tentu saja tidak sempurna dan memiliki banyak sekali dosa. Dengan beramal, setidaknya kita bisa menghapus atau mengurangi sedikit dari dosa kita. Yang kedua, dengan beramal kita dapat mendapat pahala yang berlipat ganda. Hal-hal yang kita berikan sebagai amalan akan digantikan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hal-hal yang lebih besar. Kemudian dengan beramal kita juga akan mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang-orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhir. Memang saat pandemi ini kita kesulitan dalam melakukan apapun, baik dalam kegiatan bersekolah, bekerja, berjualan, dan lainnya. Namun jangan khawatir, karena beramal ini tidak harus dimulai dari hal-hal besar, seperti memberikan dana yang besar pada korban bencana alam, ataupun panti asuhan. Beramal sendiri bisa kita mulai dari hal-hal kecil yang sederhana, seperti berbagi makanan dengan adik atau keluarga, mengajari orang lain mengenai materi yang ia butuhkan, lalu bisa juga melakukan pengajian, menyebarkan dakwah, dan lainnya. Memang, mindset kebanyakan orang bahwa beramal itu hal-hal yang besar. Namun, beramal sendiri bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan mengutamakan beramal, kita tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Bahkan beramal akan menambah harta yang kita miliki. Dalam konteks beramal sendiri, hal yang terpenting bukan seberapa besar materi yang kita berikan, namun itu hanyalah persoalan seberapa tulus kita dalam memberikannya. Ingatlah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, bahkan hal-hal kecil sekalipun akan dicatat untuk di akhirat nanti. Janganlah pernah merasa bosan atau malas, karena tanpa kita sadari, amalan itu akan menjadi salah satu kunci kita untuk masuk ke surga Allah nanti. Tak akan jadi masalah jika orang lain tidak memperhatikan kebaikan yang kita lakukan, karena hal paling penting adalah apa yang diperhatikan oleh Allah. Banyak orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia ini untuk beramal. Kenapa? Karena beramal merupakan hal yang sangat hebat. Karena amalan itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat nanti. Ketika seseorang meninggal, kemudian ia melihat api neraka yang siap menerkamnya, amalan kita akan datang sebagai penolong kita dari api neraka tersebut, dan kemudian memadamkannya dan membawa kita masuk surga. Masih banyak sekali orang-orang di dunia ini yang enggan untuk beramal. Mereka terlalu sayang dengan harta yang mereka miliki, walaupun mereka tahu bahwa harta tersebut tidak akan dibawa mati. Lalu kemudian saat maut menjelang, harta tersebut akan berpindah tangan kepada orang lain. Nah, di sana kita akan merasakan bahwa kita telah menjadi orang yang rugi selama ini karena telah pelit untuk bersedekah. Mungkin ini semua hanyalah persoalan mengenai iman kita. Mungkin banyak orang masih tidak percaya mengenai sabda Nabi Muhammad. Mereka meragukan jaminan Nabi jika orang yang bersedekah akan masuk surga. Mereka masih takut untuk menjadi miskin di dunia fana ini dan tidak memedulikan lagi mengenai akhirat nanti. Jadi pesan saya adalah teruslah beramal. Walaupun hanya sebiji kurma saja, tetaplah beramal.